Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatus Soleha, NPM 20032010007. Saya dari sesi Rabu E. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat produk 3D menggunakan AutoCAD. Baik, untuk langkah awalnya kita bagi dua untuk lembar kerja kita. Setelah itu kita membuat garis dengan menggunakan P-line dan atau kita bisa menggunakan rectangle dengan membuat sebuah kotak. Nah, setelah kita buat, sesuaikan dengan ukuran yang akan kita buat untuk produknya. Nah, setelah itu kita tarik ke atas untuk garis yang telah kita buat. Nah, kita extrude. Kita bisa lihat dari sisi samping dan sisi kanannya. Nah, kita sudah extrude dan kita pindahkan. Terlihat bahwa di lembar kerja yang sebelah kanan itu untuk tampak 3D-nya dan sebelah kiri yaitu untuk tampak 2D-nya. Setelah itu kita membuat rodanya dengan menggunakan circle. Kita membuat rodanya dan trim atau hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Setelah itu kita membuat garis lagi dengan menggunakan P-line bentuk sesuai yang diinginkan. Nah, kita fillet sehingga membentuk lingkaran seperti tampak yang ada pada gambar. Nah, kita trim bagian yang tidak digunakan. Setelah itu kita lihat di bagian 3D-nya apakah sudah sesuai dengan produk yang kita inginkan. Nah, bisa kita putar dengan menggunakan orbit untuk memutar keseluruhan gambar. Baik, kita extrude dulu untuk bannya atau rodanya sehingga terlihat di 3D-nya. Kita sesuaikan posisinya dan kita extrude lagi. Nah, di situ posisinya dalam posisi tidur masih, sehingga kita nantinya akan sesuaikan dengan bisnya. Nah, seperti pada gambar. Oke, kita satukan. Setelah itu kita letakkan sesuai dengan yang kita inginkan bagian bawah pada bis tersebut. Baik, kita membuat garis lagi. Nah, kita move terlebih dahulu untuk rodanya untuk menyesuaikan pada bisnya dan kita satukan. Nah, kita move. Oke, baik. Itu sudah sesuai. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran bisnya. Nah, kita copy sehingga kita letakkan untuk di bagian depannya. Kita copy lagi untuk bagian kita menggunakan mirror untuk bagian samping kirinya. Nah, bisa kita atur posisinya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, di situ kita menggunakan rectangle untuk membuat sebuah kotak pada atap busnya. Kita extrude. Nah, kita fillet. Setelah itu kita membuat rectangle lagi untuk bagian kaca bagian belakang busnya. Kita ortho mode. Kita copy pada bagian belakang busnya dan kita extrude sehingga menghasilkan seperti pada gambar tersebut. Oke, baik. Kita sesuaikan terlebih dahulu.
Nah, setelah itu kita membuat circle atau untuk, di sini itu untuk nah, setelah itu kita buat P-line lagi untuk membuat garis. Kita sesuaikan dengan ukuran bentuknya, yaitu di sini bentuk ukuran segitiga. Nah, setelah itu kita move dan posisikan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Kita extrude terlebih dahulu sehingga akan tampak menonjol pada sisi 3D-nya. Kita P-line. Kita buat garis terlebih dahulu dengan menggunakan P-line. Di sini kita membuat tempat untuk gambar untuk remnya pada bagian bawah bus. Ya, seperti itu. Kita bikin garis dengan menggunakan P-line lagi. Sesuaikan dengan posisi yang ingin dibentuk. Kemudian kita fillet. Untuk fillet di sini fungsinya yaitu untuk membuat garis-garis atau ujung-ujung sehingga terdapat lengkungan, sehingga tidak ada ketajaman. Nah, setelah itu kita buat rectangle terlebih untuk bagian pintunya, pintu bisnya. Kita bikin rectangle. Untuk bagian kacanya juga kita bikin rectangle. Rectangle di sini fungsinya itu membuat kotak, jadi tidak perlu menggunakan P-line sehingga memudahkan kita dalam membuat kotak-kotak. Nah, seperti itu. Setelah itu, nah terlihat pada 3D sudah tergambar untuk pintu dan juga jendelanya. Kita extrude. Oke, begitu. Oke. Kita ekstruk terlebih dahulu supaya tampak pada sisi 3D-nya. Nah, seperti pada gambar tersebut. Untuk kacanya juga sama. Oke, kurang lebih seperti tadi. Nah, selanjutnya kita membuat lingkaran lagi untuk bagian depan pada bus. Nah, seperti itu.
Terus kita sesuaikan dan kita mirror aja. Kita copy aja untuk membuat yang keduanya. Nah, hasilnya seperti itu. Selanjutnya kita membuat spion dengan membuat rectangle terlebih dahulu untuk membuat kotak. Dan setelah itu kita ekstrud sehingga tampak pada sisi 3D-nya. Kita tarik untuk kelurusannya. Nah, kita buat V-line. Kita membuat lingkaran di situ untuk bagian depan pada bis. Kita extrude. Oke, seperti itu. Kita bisa menggunakan zoom di sini untuk melihat bagian-bagian detail pada komponen-komponen kecilnya. Nah, seperti itu untuk bagiannya. Nah, sudah terbentuk dan kita menggunakan orbit untuk melihat bagian pada untuk memutar gambar lebih tepatnya. Selanjutnya untuk bagian bawahnya kita menggunakan rectangle untuk membuat sebuah kotak lagi. Kita ekstrud untuk membuat bagian mejanya di samping bisnya. Nah, kita buat kaki mejanya sehingga tampak pada sisi 3D tersebut. Nah, setelah itu kita membuat rectangle lagi. Oke, kita bikin eraknya. Nah, seperti itu. Sekarang kita bikin bagian atapnya.
Kita menggunakan P-line. Nah, kita tinggal copy-copy aja ke bagian atasnya. Nah, seperti itu. Kita extrude. Sekarang kita buat untuk termometernya. Nah, seperti itu. Kita extrude. Nah, setelah itu tinggal kita ke properties untuk memberikan warna pada gambar bisnya. Nah, kita beri warna satu-satu dengan menggunakan properties dan warna yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tinggal kita berikan warna untuk masing-masing komponennya. Bagian rodanya kita beri warna hitam. Nah, seperti itu untuk bagian semua roda. Kalian bisa zoom sehingga melihat untuk masing-masing komponen yang sekecil apapun itu. Nah, kita beri warna juga untuk bagian kacanya. Kita beri warna. Oke, sekilas sudah hampir selesai. Nah, tinggal kita beri warna. Sekarang memberi warna pada termometernya. Nah, jadi deh untuk gambar pada tinggal kita berikan logo pada gambar yang dibuat. Nah, setelah itu kita beri warna layar. Setelah itu tinggal kita simpan. Oke, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.